Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai komunitas pecinta Bengkulu Jambi. Saya Nurika Prasetyaningsih. Saya Siti Farah Fadila. Saya Duhania Salsabila. Saya M. Haikal. Saya Aris. Saya Muhammad Dimas Pratama. Saya Amelia Deswani. Saya Radit Niki Pratama. Saya Serpindo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Kak kalau boleh tahu? Baik, saya Ade Erlina Susanti. Biasa dipanggil Kak Ade, boleh juga Kak Santi. Jadi saya di sini sebagai ketua komunitas pencinta Bengkulu Jambi. Jadi kakak ini salah satu ketuanya gitu ya? Iya, untuk di Kota Jambi saya ketuanya, dan kalau untuk di provinsi itu ada lagi ketuanya gitu. Berarti yang di Jambi ini cuma satu ya? Jadi untuk komunitas pecinta Bengkulu Jambi satu-satunya KPTJ ya, biasa kita disingkat atau dipanggil. KPTJ ini bukan salah satu, maksudnya satu-satunya yang ada di Provinsi Jambi yang sudah terdaftar di Kesbangpol Kota, Kesbangpol Provinsi, dan Mendagri di pusat ya, seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, nama komunitasnya apa ya Kak? Komunitas Pencinta Bengkulu Jambi atau disingkat KPTJ. Jadi Tekulu itu tidak memakai huruf N sama G ya. Jadi Tekulu bukan Teng. Tekulu. Iya. Ini biasanya bergerak dalam bidang apa Kak? Komunitas Bengkulu Jambi sendiri adalah salah satu komunitas kebudayaan yang selama ini bergerak di bidang budaya Melayu Jambi, khususnya Tekulu. Jadi kita yang ngajarin Tekulu, yang mengedukasi tentang Tekulu, bagaimana cara penggunaan Tekulu yang baik dan benar, itu tugasnya, salah satu tugas komunitas pecinta Tekulu Jambi. Apa latar belakang adanya Tekulu nih Kak? Oke ya, berbicara tentang Tekulu itu tidak terlepas dengan yang namanya penutup kepala. Jadi yang namanya penutup kepala itu sudah ada sejak zaman sebelum kita merdeka. Penutup kepala itu sudah ada, walaupun mungkin zaman itu pada masa itu namanya bukan Tekulu ya, macam-macam beda-beda kayak gitu kan. Nah, seiring perjalanannya waktu, Tekulu itu sampai saat ini sudah 98 macam. Setelah adanya penelitian seperti itu ya. Jadi untuk di Jambi sendiri Tekulu itu ada 98 macam, di mana setiap jenisnya punya latar belakang masing-masing. Dari kabupatennya ada, dari filosofinya ada, terus dari cara penggunaannya juga beda-beda. Jadi 98 macam itu beda-beda filosofinya gitu dari setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Makanya kita selalu mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Di sini masyarakat itu umum ya, mulai dari pelajar, mahasiswi, terus kita juga mengadakan sosialisasi di Diknas, juga di kayak DW Dharma Wanita seprovinsi Jambi. Jadi kita mengedukasi bagaimana cara pemasangan Tekulu yang baik dan benar sesuai filosofi. Jadi setelah kita adakan sosialisasi, semua perempuan Jambi mulai dari pelajar sampai pejabat, mereka tidak sembarangan menggunakan Tekulu, karena Tekulu itu ada nama dan filosofinya gitu. Jadi nggak sembarangan pakai. Jadi kan kakak sudah menjelaskan tentang filosofinya adanya Tekulu. Sekarang bisa nggak kakak jelasin tentang latar belakang berdirinya komunitas ini? Nah, jadi alhamdulillah untuk KPTJ ya, singkatan dari Komunitas Pecinta Tekulu Jambi, itu berdiri di Maret 2019. Nah, kakak sendiri sebagai salah satu pendirinya. Ada 4 orang pendirinya, yaitu bendahara KPTJ yang saat ini menduduki sebagai bendahara ya. Bendaharanya KPTJ itu ada Kak Nini, terus ada Kak Astuti, dan saya sendiri Kak Ade. Satu lagi itu ada ibu penasehat kami, namanya Ibu Heni. Jadi 4 orang itu pendirinya. Jadi Maret 2019 kita berdiri, dan SK-nya sudah dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah kita resmi, terus kita mengadakan pelantikan oleh para petinggi pejabat Provinsi Jambi,
dan sampai saat ini pun kita terus melakukan proker-proker yang memang sudah ada di prokernya KPTJ, mau jangka pendek dan jangka panjang, macam-macamnya. Nanti mungkin kakak bisa jelasin lagi lebih lanjut. Ya. Berapa lama komunitas ini berdiri? Jadi seperti kakak jelasin tadi ya, Maret 2019. Jadi hampir 5 tahun ya komunitas psikolog Jambi ini berkiprah di Provinsi Jambi, mulai dari kecamatan, kota sampai ke provinsi. Kita melakukan proker, yaitu edukasi dan pembelajaran terhadap masyarakat Jambi untuk cara penggunaan Tekulu yang baik dan benar sesuai buku panduan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui Dekranasda dan Museum Sijinglai Provinsi Jambi. Jadi kita panduannya ada di sini. Kira-kira sudah berapa lama kakak fokus di dalam komunitas ini? Kalau fokus di komunitas ya otomatis sejak kita disahkan oleh Mendagri ya, Maret 2019. Tapi kakak sendiri menggeluti Tekulu ini sebelum KPTJ resmi gitu. Jadi kakak tuh punya YouTube, dan YouTube itu udah kakak kayak posting video dan lain-lain itu sebelum adanya komunitas Tekulu, sebelum berdirinya KPTJ. Kakak tuh udah ada YouTube sendiri gitu. Jadi duluan kakaknya sih gitu berkiprah di Tekulu. Setelah itu baru kakak bikin komunitas Tekulu gitu. Kira-kira banyak nggak kak program-program yang sudah kakak rancang dalam komunitas ini? Alhamdulillah, karena kita dari awal sudah punya visi dan misi. Jadi kita melakukan proker, punya proker, menjalankan proker itu sesuai dengan visi misi kita untuk melestarikan Tekulu gitu kan. Jadi untuk prokernya sendiri sudah dirancang sejak awal kita pembentukan juga gitu. Makanya kita emang nggak pernah berhenti gitu kan, sesuai dengan proker kita mengedukasi dan mensosialisasi masyarakat. Dan itu juga bukan sekedar kayak pembelajaran ke sekolah atau ke DW gitu kan. Jadi kita juga punya program kayak lomba Tekulu, festival Tekulu, terus ada juga kayak kemarin Tekulu Fashion Street yang di Jalan Gatot Subroto, itu adalah salah satu proker kita. Jadi banyak ya proker yang udah kita jalanin, dan insya Allah proker jangka panjang juga sudah kita siapin. Kalau tanggapan masyarakat dalam komunitas kakak ini kayak gimana kak? Kalau di komunitas kakak sendiri, karena memang kita kan bermodal cinta, komunitas pecinta Tekulu Jambi sesuai namanya, jadi semuanya memang cinta dan suka sama Tekulu, jadi semuanya positif lah tanggapannya gitu kan. Kalau dari komunitas sendiri, dari masyarakat juga bagus gitu kan, baik, karena mereka merasa bersyukur, berterima kasih, dan sangat positif karena mereka jadi tahu Tekulu itu tidak bisa masangnya yang basing-basing baik gitu kan. Jadi mereka jadi tambah pengetahuan dengan adanya kami yang mengedukasi masyarakat. Ada tidak kendala-kendala kakak dalam komunitas ini? Insya Allah kalau yang namanya kendala mungkin tidak kita sebut kendala ya, walaupun terkadang ada kayak semacam ya namanya pekerjaan ya, ini kan bisa gitu bilang pekerjaan gitu kan. Semuanya kan pasti ada resikonya, semuanya pasti ada senang dan susahnya gitu kan. Ibaratnya tuh kayak hidup itu ada asam garamnya, pasti ada. Cuman kan kita nanggapnya selalu dengan positif, jadi tidak kita anggap kayak kendala. Biasalah kalau misalnya manusia itu kayak lagi ada fase down kayak gitu kan, fase up-nya gitu, semangat gitu kan buat edukasi teman-teman di komunitas juga semangat gitu kan. Tapi pas ada masa down-nya ya nanti kita ketemuan lagi, terus sosialisasi lagi, akhirnya ya semangat lagi gitu sih. Masalahnya enggak ada masalah sih, cuman ya kembali ke diri kita lah gitu kan. Terus tuh pandangan kakak dengan generasi sekarang nih kan generasi milenial, pasti banyak yang nggak mau pakai Tekulu. Itu kayak mana menurut kakak? Kalau untuk generasi saat ini sebenarnya mereka bukan nggak mau ya, cuman mereka tuh mungkin kurang edukasi gitu. Nah dengan adanya KPTJ mereka kita edukasi, kita kasih pembelajaran, apalagi kalau misalnya
kayak sekolah-sekolah yang sudah mengundang KPTJ gitu kan. Beberapa sekolah-sekolah di kota ataupun di kabupaten kan udah ada ngundang kami. Nah setelah kami kasih edukasi, sosialisasi, mereka jadi senang gitu. Nah karena mereka jadi tahu, menambah pengetahuan kalau yang namanya Tekolo tuh tidak harus dipakai di acara resmi. Jadi Tekolo itu ada 98 macam, dan 98 macam itu ada yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu kan. Nah misalnya kita mau hangout, mau ke mall gitu kan, mau nongkrong sama kawan, ada loh Tekolo yang bisa dipakai gitu buat nongkrong-nongkrong. Nggak harus juga dengan kostum busana Melayu, nggak juga harus dengan kain batik lengkap gitu kan, nggak harus kayak gitu. Karena 98 macam itu ada yang untuk yang Kak bilang tadi, ada yang untuk santai, ada yang untuk ke sawah, ada yang untuk bertamu, ada yang untuk menari. Yang kayak kakak pakai ini bisa untuk bersantai, makanya tidak harus pakai baju kurung dan kain batik gitu. Jadi macam-macam. Jadi tanggapan untuk saat ini yang sudah kami kasih edukasi, generasi muda tuh seneng gitu, positif gitu kan, karena mereka jadi tahu pakai Tekolo itu udah dibikin mereka jadi kelihatan all gitu. Nah karena kan ada yang buat hari-hari gitu, ada yang buat santai gitu. Jadinya tuh ada gitu. Jadi menurut kakak, apa harapan kakak untuk generasi muda saat ini? Jadi harapan kakak dan khususnya komunitas pecinta Tekolo Jambi yo, di sini kan kami tergabung mulai dari pelajar yang ada di komunitas Tekolo Jambi, mulai dari pelajar, mahasiswi, terus ada juga yang udah kerja gitu kan, PNS. Jadi banyak sih membernya gitu, macam-macam dari semua kelas di masyarakat gitu kan. Harapan dari kami untuk para muda ini, tolong cintai budaya kalian sebelum kalian mencintai budaya dari luar. Kenapa? Karena orang luar gitu, atau masyarakat luar, atau orang lain yang bukan tinggal di Jambi itu, ketika kita menggunakan budaya kita dewe, khususnya Tekolo gitu kan, mereka tuh justru ngerasa kayak unik gitu, mereka jadi kayak kepo gitu kan. Jadi setiap kita make tuh, orang luar tuh jadi ngerasa kayak unik ya gitu, tidak ada di tempat lain gitu. Jadi kenapa kita tidak mau pakai Tekolo, sementara orang lain tuh ngerasa speechless loh nengok kita gitu, ngerasa kayak wow gitu. Nah contohnya contohnya kami kan udah pernah ke Bali nih di acara G20 waktu itu di bulan Juli ya 2023. Jadi utusan dari komunitas Tekolo itu ada 6 orang ke Bali. Nah di Bali itu kita sosialisasi dengan para duta-duta besar dari negara lain selain Indonesia gitu. Nah mereka tuh ngerasa kayak sesuatu yang beda, dan itu tuh cantik gitu. Perempuan yang biasa-biasa banget, tapi setelah pakai Tekolo jadi cantik gitu kan, jadi unik gitu. Nah unik tuh lebih daripada sekedar cantik gitu deh sih, karena kan beda dari yang lain. Nah orang luar baik gitu menghargai gitu budaya kita. Kenapa kita tidak menghargai budaya kita sendiri gitu? Dan yang menghargai budaya kita di luar itu bukan orang sembarangan gitu. Itu tuh para duta dari negara-negara KTT ekonomi ini kan, ekonomi kreatif. Jadi mereka itu ngerasa kalau Indonesia tuh bener-bener yang wonderful land kayak gitu kan. Di setiap pulaunya, di setiap provinsinya, di setiap sudut nusantaranya, itu tuh semuanya indah gitu. Nah jadi kalian jangan pernah berpikir kalau kalian tidak melarang, maksudnya cuman kita harus ke dalam dulu gitu kan, ke culture kita dewek dulu, baru kita melihat budaya orang luar gitu. Karena orang luar sendiri benar-benar yang menghargai budaya kita gitu. Kami di Bali itu, bukan di Bali ya, kami juga pernah waktu itu sosialisasi di Jogja, pernah di Jakarta gitu kan, dan terakhir di Bali dah ya. Jadi mereka tuh yang melihat kami tuh pasti ngerasa kayak unik gitu, karena Tekolo tuh bisa kami pakai ke pantai gitu loh, dengan busana pantai kan yang sopan, yang sesuai dengan budaya Indonesia. Bisa kami pakai jalan-jalan, beli oleh-oleh gitu kan. Nah pas di Bali Convention Center sendiri itu semuanya rata-rata orang luar kan, orang Indonesia yang bisa masuk ke dalam situ kan cuma orang terpilih. Nah itu mereka lihat kami, nah di tempat acara resmi kita juga pakai Tekolo, jadi kan ada pembeda gitu loh. Tekolo pas kita jalan-jalan, Tekolo pas kita nongkrong, pas di acara resmi. Jadi itu
ada jenis-jenis tekulunya. Jadi memang benar-benar yang OOTD gitu, nah bisa menyesuaikan gitu, kondisional dengan kondisi apapun gitu bisa pakai tekulu gitu. Makanya di situ kita dianggap modern gitu, budaya yang modern, karena di setiap situasi kita bisa pakai tekulu gitu, bukan pas hari ulang tahun provinsi Bae gitu kan, provinsi Jambi gitu kan, atau hari Kartini atau hari ibu atau apalah gitu kan yang sering kita rayakan di hari-hari nasional. Jadi tidak hanya digunakan pas saat-saat resmi seperti itu, bisa dipakai sehari-hari gitu. Jadi tidak harus pakai baju kurung untuk pakai tekulu. Iya, karena Ibu Ratu sendiri, Ibu Ratu Munawaroh kan salah satu pelindung kita. Ibu Hesti, istrinya gubernur, itu juga pelindung kita. Mereka juga sudah mencontohkan ke masyarakat gitu. Ada salah satu ibu pelindung kami, dia pakai cadar gitu kan, dia bajunya tetap gamis gitu kan, tapi dia pakai tekulu. Kayak Ibu Ratu sendiri dia OOTD, pakai rok, pakai kayak tunik, terus pakai kardigan, dia pakai tekulu, jadi tidak harus pakai batik gitu. Jadi menurut kakak upaya apa yang harus diprogrami dari pemerintah supaya anak muda tuh cinta sama kearifan lokal yang ada di Jambi? Yang pertama mungkin yang kakak bilang tadi, sosialisasi, edukasi, dan memasukkan ke mata pelajaran kayak gitu, nah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Jadi yang pertama sih kalau kakak bilang, dan komunitas tekulu harapkan, komunitas tekulu seprovinsi Jambi nih yo, karena kan kita selain di kota Jambi ada di Merangin, ada di Sungai Penuh, di Kerinci, di Bangko, di Sarulangun, itu semua kabupaten ada komunitas tekulu. Jadi harapan kami itu dimasukkan ke dalam kurikulum. Kurikulum kalau zaman dulu mungkin ada kayak BDJB gitu tidak sih, budaya daerah Jambi. Nah mungkin dimasukkan ke kurikulum seperti itu, atau muatan lokal. Pokoknya yang jelas ada di kurikulum mulai dari pelajar sampai mahasiswi. Itu sih yang pertama. Yang kedua ya mungkin ini kita sering ngadoin kayak festival atau lomba yang itu para pelakunya adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa kayak gitu kan. Mungkin saat ini itu dulu sih. Terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama.